untuk kita semuanya dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan tahun 2024 dijadikan tahun yang aman, tahun yang sejahtera, tahun yang makmur, tahun yang membahagiakan, tahun yang penuh akan keselamatan. Dan mudah-mudahan tahun 2024 Allah bukakan pintu rezeki yang lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan apabila tahun 2023 yang telah atau yang akan lewat ini, apabila ada yang sakit di tahun kemarin, mudah-mudahan 2024 sehat walafiat. Apabila tahun kemarin sedih, insya Allah 2024 menjadi tahun yang bahagia. Apabila tahun 2023 yang akan lewat ini banyak kesusahan, insya Allah tahun 2024 banyak keluangan, banyak keberkahannya, banyak kemudahannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang panjang umur, sehat walafiat, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, semakin semangat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Asyrul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah itu apabila memulai ataupun ada kejadian yang membahagiakan, biasanya mereka mengadakan maulidan. Itu kita lihat kalau ada satu orang suami istri mulai dari menikah, pernikahannya ada maulidan. Maulidannya macam-macam. Ada yang maulid dibaca seluruhnya, ada yang maulid dibaca sepenggal-sepenggal, ada juga maulid yang dibaca langsung dadakan. Tiba-tiba Fatihah, setelah Fatihah fahtazal arsyu daraban wastighfar, langsung mahalul qiyam, selesai langsung makan, enggak pakai doa. Ada macam-macam. Yang penting maulidan, yang penting sholawatan. Itu macam-macam. Menikah maulid, nanti setelah menikah nggak lama punya anak lahir, akekahan, baca maulid. Anaknya tumbuh kembang, khitanan, baca maulid. Anaknya kemudian tumbuh kembang, masya Allah, sekolah naik-naikan, lulusan sampai lulus sekolah, maulid. Jadi semuanya maulid. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka itu apabila memulai segala sesuatu yang baik itu maulid. Seperti hal yang kita lakukan malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang atau hamba Allah yang benar-benar berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, di jalannya para ulama, ulama Allah, ulama Rasulullah SAW. Dikatakan oleh salah satu daripada guru kami, Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Beliau itu Ain Tarim, julukannya atau pangkatnya Ain Tarim. Jadi kalau di kota Tarim Hadramut itu ada acara beliau pimpin. Beliau itu pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya, man fataha am'aman bi qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yafti 'amuhu 'ala al-khair wal barakah. Barang siapa, dikatakan oleh beliau, yang membuka tahunnya dengan membaca maulid Nabi Muhammad, berharap daripada keberkahan Rasulullah SAW, maka akan berlangsung itu tahunnya dalam keadaan baik dan penuh akan berkah. Bagaimana tidak berkah kalau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak barakah sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang penuh berkah. Jadi kita berharap mudah-mudahan tahun 2024 menjadi tahun yang lebih berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Namun kita ini harusnya introspeksi diri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi, cek diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita hisab diri kita dulu. Apa yang sudah kita lakukan daripada ketaatan di tahun 2023? Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2023? Zikir kita apa lebih banyak atau berkurang? Hadirnya kita di majelis atau di masjid lebih banyak atau berkurang? Di tahun 2023 itu yang akan lewat ini beberapa jam lagi sudah lewat. Kita banyak sholawatnya atau malah berkurang? Hubungan kita dengan Al-Quranul Karim tambah dekat atau tambah jauh? Atau mungkin kalau tahun kemarin, tahun 2023 itu khatamnya mungkin 10 kali. 2022 khatamnya 20 kali, berarti rugi. Makanya ini adalah momen untuk kita introspeksi. Kita sebagai manusia harus wajib introspeksi, memikirkan, menghisab diri kita. Apakah kita ini menjadi orang yang hamba yang lebih baik atau enggak, itu wajib. Perusahaan itu kalau nggak kepingin bangkrut, itu ada yang namanya pembukuan akhir tahun itu dicek, dilihat perusahaan itu jadi perusahaan yang bagus atau enggak. Apa perusahaan itu semakin maju atau semakin mundur, itu dicek. Begitu juga manusia. Kalau itu perusahaan urusan duniawi, kita ini urusan akhirat. Sedangkan kalau urusan duniawi mungkin keuntungannya cuma di dunia. Tapi kalau urusan akhirat ini adalah untuk selamanya. Makanya insya Allah jangan sampai kita ini menjadi orang yang rugi. Yang di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan ada satu orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kam labithtum fil ardi 'adada sinin?" Berapa tahun kalian itu di muka bumi hidup? Itu ketika di akhirat nanti ditanya kayak gitu. Mereka mengatakan, kami tinggal di dunia yom au ba'd yom, sehari ataupun setengah hari. Kita di sini ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya mungkin di antara orang tua kita mungkin ada yang 70 tahun, lama 70 tahun. Tapi ketika di akhirat mereka akan menyadari bahwasannya 70 tahun itu nggak lebih dari sehari di akhirat. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat Al-Quranul Karim yang lain, inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun kita. Satu hari. Tapi gak ada yang satu hari. Gak ada yang sampai 1000 tahun di muka bumi. Atau hitungannya satu hari di akhirat kan. Tapi nanti mereka mengatakan, kalau labithna yawm aw ba'd yawm, kami tinggal itu kalau nggak salah sehari atau setengah hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian tidak tinggal di muka bumi ini kecuali illa qalila, kecuali sedikit sebentar. Karena Allah pakai hitungannya Allah, pakai hari atau hitungannya akhir. Berapa kali kita ini diciptakan oleh Allah? Diciptakan, selesai diciptakan ditunggu. Tunggunya itu kalau di akhirat itu kan menit aja. Hitungannya menit, bukan hitungan jam-jaman, enggak menit. Ditunggu berapa menit, air sudah jemput. Allah memerintahkan malaikat Israel itu susul nih. Susul apa ini? Selesai. Dan tidak ada di muka bumi ini yang mampu untuk menjamin masa hidup. Coba kita lihat 2023, mungkin berapa orang yang kita kenal sudah nggak ada. Mungkin ada tetangga kita yang kemarinnya mungkin main atau apa ngobrol dengan kita. Tapi setelah itu hilang, nggak nemui 2024, nggak ada yang tahu. Nggak ada di sini yang bisa kong dengan malaikat Israel. Apalagi kita ini bukan nabi. Kalau nabi malaikat maut nyusulnya, jemputnya pakai izin hatinya. Nabi itu
malaikat Israel, malaikat maut kalau datang kepada Nabi untuk para anbiya, para nabi, kalau mau menjemput, mau mencabut nyawanya itu pakai permisi. Tapi kalau manusia nggak pakai permisi. Apalagi kita ketahui dalam satu riwayat dikatakan malaikat Israel atau malaikat maut itu per harinya, ya, setiap harinya 70 kali melihat wajah kita dalam 24 jam kita. Nah itu kita harus introspeksi. Orang sing delok sing main gaplek. Malaikat Israel delok iki dolen gaplek terus. Malaikat Israelnya pergi nanti balik lagi sih kayak belum selesai main gaplek ya jadi canoli atau jepit. Ada yang didatangi oleh malaikat Israel delok si cangkruk nang gilas. Adalah malaikat mungkin kopi, kemarin kopi ibadah. Jadi cari lagi, dilihat jadwalnya lagi. Oh, jadwal untuk melihat wajahnya bulan. Tidak tak isi lagi, kasih doyan HP, main mobil ya. Aja. Kok udah gregetan malaikat Israel ini? Itu kira kita harus terus. Makanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah bertakwa apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap manusia, setiap yang memiliki jiwa hendaknya melihat apa yang akan dikedepankan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat liqatin untuk hari besok ini apa yang kita bawa, bekal apa yang kita punya hari ini. Jangan heran, memang kita ini mudah-mudahanlah dapat rahmatnya Allah semuanya. Al-Imam Al-Ghazali saja, Al-Imam Al-Ghazali dalam manaqib beliau, dalam kisah sejarah beliau itu ada salah satu daripada murid Al-Imam Al-Ghazali atau kawan kerabat daripada Imam Al-Ghazali itu bermimpi Imam Al-Ghazali. Dalam mimpinya orang tersebut mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, ya Ghazali, ya Abi Hamid, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan terhadap engkau. Imam Al-Ghazali sudah wafat. Kata Imam Al-Ghazali, telah hilang yang namanya sholat sunnah dan lain sebagainya, seakan-akan gak berbekas. Akan tetapi Allah merahmati aku dan aku dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat satu amalan yang gak dikira-kira. Apa itu? Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis kitabnya pakai pena itu zaman dulu kan ditutul ke tinta kemudian ditulis. Ketika menutul dengan tintanya, kemudian ketika mau menulis Al-Imam Al-Ghazali masih kelihatan. Nggak taunya ada lalat hingga di ujung pena Al-Imam Al-Ghazali minum daripada tinta Al-Imam Al-Ghazali yang masih basah, ujung pena yang masih basah. Diminum, dibiarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai lalat itu pergi. Begitu pergi Al-Imam Al-Ghazali mencelupkan tadi penanya dan kemudian menulis. Itu nggak kereken. Itu nggak kereken. Imam Ghazali lupa itu semuanya. Tapi Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah lupa. Semua itu ada catatannya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini kitab? Kitab apa? Kitab laporan kita, amal kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak kecil, enggak besar, semuanya tertulis. Wa kullu kabirin wa saghirin mustaqar. Semua besar kecil semuanya sudah ditulis, catat. Al-Imam Al-Ghazali lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Catatan amalnya sudah ada. Kecil, sedekah untuk lalat. Berkatnya kecil itu yang kita yang lupa. Yang Imam Ghazali lupa.
Allah nggak pernah lupa, Allah rahmati. Makanya berapa banyak kita perbanyak amal soleh, perbanyak amal baik. Walaupun itu nggak terhiraukan, mungkin itu sepele, tapi luar biasa. Allah nggak pernah lupa itu semua. Allah nggak pernah. Nah kita seperti itu tahun 2024 niati supaya baik. Niati yang mungkin jarang ke masjid, mulai 2024 perbanyak sholat di dalam masjid. Ya 2020, 2023 jarang sedekah, mulai sekarang niat sedekah. Sampai niat itu Pak, hadirat sampai niat Allah bukakan pintu taufik sab'in. Man fataha babun min abwab niyat, fataha Allah lahu sab'ina baban min bab taufik. Barang siapa yang membuka satu pintu, tidak banyak, satu pintu. Pintu apa? Niatnya baik. Sampai sekarang niat. Mumpung masih di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan kita. Sampai sekarang niat tahun 2024. Apa yang mau diamalkan? Apa yang mau ditambah? Itu nanti Allah bukakan pintu taufik, bukan satu, 70 pintu taufik. Apa taufik? Taufik itu apa? Ulama mengatakan taufik khalqul qudrah li ta'ah, adalah Allah menciptakan kekuatan untuk berbuat taat. Orang dikasih hidayah, bagus, dia baik. Dikasih bumbu yang namanya taufik, dia akan banyak berbuat ketaatan. Berapa banyak orang yang Masya Allah awalnya dempal, kalau lomba lari juara 1, gak perlu jarak yang pendek, 10 kilo ditembus. Tapi kalau gak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di toboy masjid gak bakal melanggar masjid. Tapi kita pernah melihat satu video, ada satu orang gak punya tangan, gak punya kaki. Kalau jalan ya gak bisa jalan, kan udah musim gitu. Tapi kayak merambat, kayak gedung-gedung jalannya, dengan sisa kaki yang mungkin cuma berapa senti. Itu dari rumahnya masuk ke masjid, sholat di masjid. Lu kenapa seperti itu? Allah kasih taufik untuk orang tadi. Allah kasih taufik, kekuatan untuk berbuat taat untuk hamba tersebut. Jalan rakyat juga. Tapi ada satu orang yang sehat walafiat luar biasa, dempal, awak badannya dempal, wah luar biasa semua. Tapi dari tetangganya masjid, kerumunan dan melangkah sikil dan bersejahtera. Allah nggak ciptakan taufik. Nah kita buka pintu sekarang di sini. Ya Allah, mudah-mudahan tahun 2024 saya niat mau banyak sedekah ya Allah. Antum sampai yang niat seperti itu, Allah bukakan pintu rezeki. Oh ini niat. Seakan-akan dikatakan, oh ini hambaku niat baik untuk sedekah. Yang namanya mau niat untuk sedekah ya pasti dikasih modal ya. Dikasih modalnya. Sedekah kata apa? Guyu-guyu gitu. Tabassumu ka ala wajhi akhika muslim laka sedekah. Cerengane masjid lewat kok semek diwe sepinto. Wah, ya jam dulu ini. Enggak, ya sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membuka pintu niat tersebut, Allah coba diberikan, dibukakan lagi keran rezekinya untuk orang tersebut. Tapi aja niat tok, aku niat pokoknya pahala. Ya enggak, ya niat juga dengan amal. Artinya niat itu apa? An-niyah niat itu apa? Niat itu dikatakan di pengertian daripada niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'li, yang dibarengi ambek amalane. Nek cuma niat tok tapi gak amal, itu duduk niat, bukan niat. Itu sih rencana. Itu bukan niat tapi rencana azm. Kalau bahasa syariat itu azm.
qasdu syai'in ghairu muqtarinin bi fi'li adalah tujuan berniat kepada sesuatu tanpa dibarengi dengan perlakuannya atau perbuatan. Misalkan buka niat itu baik-baik sekarang, ya. Sekarang dibuka pintu, ya Rob, saya niat 2024, saya kalau dapat rezeki saya mau berbagi. Nanti saya kalau misalnya begini niat baik, niat baik, Allah bukakan, Allah nggak sia-siakan niat Pak. Ini Allah nggak mungkin nyanyiakan sia-sia. Contohnya, dulu ada yang namanya Raja Tubbak. Raja Tubbak ini raja yang paling ditakuti, disegani dan ditakuti. Suatu ketika Raja Tubbak mendengar bahwasanya di Mekah itu ada satu bangunan yang namanya Ka'bah. Orang-orang banyak yang berangkat ke sana. Mudah-mudahan berangkat Ka'bah kan. Amin. Amin. Dan ada haji umroh insyaallah. Tubbak itu kemudian berangkat. Berangkatnya Tubbak tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini bukan Abraha ya, bukan kisah Abraha. Sebelum jauh dari Abraha. Berangkat Tubbak tersebut sampai perjalanannya itu melewati kota Madinah. Begitu lewat kota Madinah, masuk ke kota Madinah dicegat oleh rahib, oleh pendeta-pendeta di sini. Lalu ditanya, wahai Raja Tubbak, apa yang akan kau lakukan? Kemana tujuanmu? Raja Tubbak mengatakan tujuan saya adalah ke Mekah. Saya akan menghancurkan Ka'bah. Kata rahib tersebut, wahai Tubbak, saya mau tanya tujuanmu untuk dirimu itu, engkau kepingin jaya, sukses, jaya, atau engkau kepingin hina? Dijawab sama Tubbak, saya kepingin sukses, saya kepingin jaya kerajaan saya, makanya saya hancurkan itu Ka'bah. Sama rahib tadi dibilang, kalau kamu berangkat ke sana mau menghancurkan Ka'bah, ketahuilah kamu akan dihinakan oleh Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu. Tapi jika engkau ingin jaya, jika engkau ingin sukses, jika engkau ingin kemenangan, maka ketika engkau sampai di Ka'bah, sampai di Mekah, berhadapan dengan Ka'bah, maka muliakan Ka'bah, maka Rabbul Ka'bah akan memuliakan Anda. Kau muliakan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Sampai kalau sampai pengen mulia, pengen sukses, pengen jaya, ini loh rumahnya Allah, wakilnya Ka'bah. Wakilnya Ka'bah itu masjid-masjid itu. Namanya juga Baitul. Sampai memuliakan masjid, maka Allah akan memuliakan. Nah ini kemudian Tubbak berangkat sampai di Mekah, nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Tapi yang subhanallah, malah Ka'bah itu dikelambeni. Ka'bah itu diberi kain yang sekarang itu disebut namanya kiswah. Jadi kalau sampai ingin tahu siapa orang yang pertama kali memberi kiswah Ka'bah, ya Tubbak itu. Tubbak kemudian selesai melakukan Ka'bah itu disiram pakai minyak wangi, parfum dan lain sebagainya, balik. Tubbak itu kembali lalu melewati kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, dicegat aneh oleh rahib-rahib tadi, oleh pendeta-pendeta tadi. Begitu dicegat, lalu pendeta tadi mengatakan, wahai Tubbak, itu Mekah, nanti Nabi akhir zaman lahirnya di sana. Nabi akhir zaman, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, itu lahirnya di sana. Dan hijrahnya serta tinggalnya, mukimnya ada di sini. Tubbak heran, lalu ngomong, terus kalau di sini tinggalnya di mana? Kata Tubbak. Pendeta tadi mengatakan nggak tahu, pokoknya di Madinah. Yathrib, dulu namanya Yathrib sebelum Madinah. Kata Raja Tubbak, kalau begitu saya mau bangun rumah di sini, di Madinah, dan saya akan tunjuk satu daripada anak buah saya untuk menjaga rumah tersebut. Saya niatkan, ini yang Tubbak itu. Saya niatkan agar rumah yang saya bangun tersebut nanti jadi jujukannya Nabi. Selesai.
Dibangun itu oleh Tumbak, lalu Mbahe Abu Ayyub Al-Ansari. Mbahe Abu Ayyub Al-Ansari, kakek buyutnya itu ditinggal di situ. Anak buahnya Tumbak. Tinggal oleh Tumbak. Sampai berlangsung 100 tahun, 200 tahun dan selanjutnya. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad itu gak nunjuk, Pak. Sampean kalau misalnya sampean pindah omah, ke Surabaya pindahin Malang. Sampean ini dihormati sama satu kota Malang. Silakan, Anda mau tunjuk di mana rumah? Sampean nunjuknya masih ada. Paling api sama Malang karena tunjuk. Tidak perlu hotel ini. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad enggak nunjuk. Dibiarkan onta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad dia yang jalan kemana. Dipegang oleh Ra'isul Munafiqin, orang-orang munafik pegang tali onta. Ayo kamu man. Rasulullah SAW mengatakan, "Dakha fa innaha ma'murah." Biarkan, ini ada yang ngatur sudah, kata baginda Nabi Muhammad. Enggak tahunya apa onta tadi berjalan berhenti pas di depan pintunya Abu Ayyub Al-Ansari, yang tak lain rumahnya itu adalah rumah yang pernah dibangun oleh Tumbak. Begitu ratus tahun, niatnya masih dijaga oleh Allah. Sampai gitu juga Pak, niati KPKP diniati, termasuk niat untuk anak-anak sampean, niati anak-anak yang soleh-solehah, didik anak supaya punya anak yang lainnya, supaya punya anak cucu, anak keturunan, jadi anak-anak yang solehah. Allah jaga itu. Ayo. Ini malam-malam introspeksi, sadari yang tahun-tahun lewat, yang sudah lewat. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad dalam satu riwayatnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghdul, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang harinya ini sekarang, termasuk juga bulannya, minggunya, tahunnya, lebih baik daripada tahun kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Ini dapat untung. Tapi barang siapa yang harinya yang sekarang itu lebih buruk daripada hari yang kemarin, atau sama, bukan buruk, sama dengan hari yang kemarin, bahwa maghbun, berarti orang itu rugi. Orang itu rugi. Padahal pondok dagang ya pondok. Sampai buka toko hari ini dapatnya 1 juta. Kemarin dapatnya 1 juta. Itu berarti gak untung. Itu berarti gak untung. Tapi dikatakan lagi, barang siapa yang harinya sekarang ini lebih buruk daripada kemarin, wah huwa mal'un, berarti orang itu terkutuk. Dan sekarang kita yang mana ini golongan yang mana? Lebih baik, bodoh, atau lebih buruk? Siapa yang ngatur? Yang ngatur kita, Pak. Allah mentakdirkan, tapi Allah memberikan ikhtiar. Sampai dikasih pilihan sama Allah. Apa pilih ngapi, apa pilih sing ini. Allah menentukan, Allah yang menentukan. Tapi kita diberi oleh Allah yang namanya ikhtiar, usaha. Kalau usaha tersebut disia-siakan oleh kita, sudah sia-sia juga hidup kita. Apalagi zaman sekarang, Pak, ya Allah. Zaman sekarang ini kabeh sama-sama. Yang buruk, yang baik. Kalau orang bertindak tanpa dipikirkan, pasti jatuhnya kepada yang buruk. Pasti. Itu jelas. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan pernah mengikuti apa-apa yang engkau tidak tahu apa itu. Kadang-kadang manusia sembrono, maaf. Bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat, dua-dua yang sembrono. Gak ngerti diterobos. Kita ini dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berpikir sebelum bertindak.
Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beda antara orang mukmin dan orang fasik. Apa itu? Al-mu'min, seorang mukmin ya'qil wa yaf'al. Seorang mukmin itu mengakal, berpikir. Setelah berpikir baru bertindak, itu mukmin. Wal fasik, dan orang fasik yaf'al tsumma ya'qil. Orang fasik itu bertindak baru mikir. Dan kalau orang yang bertindak baru berpikir, biasanya orang tersebut akhirnya ujung-ujungnya menyesal. Dan itu biasanya 99% penyesalan itu karena dia melakukan sesuatu tanpa dipikir. Nah ini tahun ini tahun wis budak Pak. Tahun ini itu tahunnya tahun keruh. Kenapa? Karena sudah akhir zaman. Ini kalau saya sampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman yang ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, ini doa. Akhir tahun baruan masjid. Tapi ya lebih baik tahun baru di masjid, ya. Permulaan yang baik, garis start, ya. Start permulaan yang baik. Biasanya kalau permulaannya baik itu finishnya juga baik. Ini akhir zaman itu sudah dijelaskan. Intinya di akhir zaman, ringkasannya adalah, kesimpulannya, akhir zaman itu akhirnya zaman adalah zaman keruh, budak. Tapi Al-Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib rotib dan rotib yang dibaca di mana-mana, itu beliau mengatakan kunci sukses akhir zaman adalah sabar. Dan apabila terjadi sesuatu, maka jangan langsung bertindak. Apa bertindak itu? Ojo melok ngomong, ojo melok mempengaruhi. Jangan ikut-ikutan bertindak, jangan ikut-ikutan berkelakuan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau engkau lakukan itu hati-hati. Hati-hati, kata Imam Al-Haddad. Apa? Engkau bakal mengalami apa yang namanya kotor, atau kalau bahasanya itu kena polusi atau radiasi daripada fitnahnya zaman. Tapi apa? Sebagaimana air yang keruh, kata Imam Al-Haddad, sebagaimana air yang keruh. Sampai dulu banyu budak. Air yang budak ini, kalau kepingin air tersebut menjadi bening, diapakan air? Air tersebut dibiarkan sampai yang namanya budaknya, kotorannya itu turun. Kalau sudah kotorannya di bawah sampai turun sudah, maka yang di atas itu menjadi bening. Begitu juga kita menganggap atau menanggapi zaman yang akhir. Ini orang uang ribut politik, gak ngerti politik, ya melok emang. Dan yang luar biasa bukan masalah politik lagi. Uang sih gak ngerti agama, gak ngerti syariat, akhirnya sudah dikiai dadaan. Ngomong masalah syariat itu saya enak ini. Nek dikiai Al-Quran bocah pegang-pegang. Tapi nek ngomong masalah agama luar biasa, luas kiai ini kalah. Banyak orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu masuk kemana. Itu sebenarnya budak kayak gitu. Kalau nggak tahu diem. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah ngomong, jangan pernah ikut, jangan pernah berbuat apapun yang kamu tidak mengetahui akan yang kamu lakukan itu. Sesungguhnya pendengaran, mata, penglihatan, hati, semua bahkan minta pertanggungjawaban oleh Allah, di mana hari mulut kita dibisukan, dibungkam oleh Allah. Yauma yakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut tutup. Saya ngomong. Tangan. Terus apa lagi? Kaki. Cukup enggak sampai hidup dulu. Hidup dulu. Rambut bulu yang di dalam hidung ini janggal Pak. Bingung nih, hatinya mengatakan, lu kenapa ngomong?
Dia ketika dihisab ditanya oleh Allah, semuanya jawab. Hatinya ngomong, apa kan ngomong? Hatinya ngomong, mulut gak bisa apa-apa. Apa kata mereka? Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang bikin saya berbicara itu adalah Allah yang maha mampu untuk membuat semuanya berbicara. Terus ini cuma berberdiri nangis. Kenapa? Menyesali apa yang telah dia lakukan. Hidup kita di dunia ini sebentar. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar, jadikan taat. Mau apa-apa bertindak tidak pantas, nggak boleh. Dosa, ya. Bagus. Ojo langsung mari nglakoni baru iya itu dosa ya. Setelah malaikat wis fasih polisi. Makanya hati-hati ini waktu introspeksi ini. Mudah-mudahan tahun 2024 tahun hidayah buat kita semuanya. Amin. Tahun 2024 tahun yang lebih berkah untuk kita semuanya. Ya tahun-tahun kemarin belum berangkat haji, mudah-mudahan tahun ini berangkat haji yang baik. Amin ya Allah. Amin diwakil kira-kira. Amin gak ada yang bodoh. Kalau enggak berangkat umroh. Harus sing amin. Amin. Kita kepengin haji atau kepengin umroh. Sampai enggak umroh ya paling enggak ziarah Wali Songo sunai. Tidak di situ. Mana sah? Mudah-mudahan kita dapat berkahnya para wali-wali Allah. Amin. Berkahnya baginda Nabi Muhammad yang tidak maulid malam hari. Mudah-mudahan Allah jadikan kita perkumpulan kita malam hari ini perkumpulan yang membahagiakan baginda Nabi Muhammad. Karena malam ini banyak maksiat model opo akeh malam. Malam ini malamnya banyak umat Nabi Muhammad mesti tak heran malam tahun baru ini malam tahun baru Masehi. Masehi itu tahun barunya orang Nasrani. Loh kok sing paling akeh ngerayakan umat Nabi Muhammad? Sampai delok wong Nasrani kalau main turu kabeh. Gak melok sumut-sumutan mercon, gak melok trompet-trompetan. Dia betul dia trompetan itu cuma situ. Cok Israfil melok trompet. Untok dia betul. Malah nanti Israfil delok asik kok dari trompet di sana dia kabeh. Itu yang harus kita hati-hati. Intan wala taqfu ma laysa, jadikan prinsip wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan melakukan apapun kecuali pikir. Paham, lakon. Enggak paham, tinggal. Cak manduli buka ila ma la yuzu. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Ragu itu benar apa enggak tinggal mau. Coba terobos. Akhirnya malah kacau kan. Mudah-mudahan semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang diridhai Allah. Hamba yang membahagiakan Allah, hamba yang membahagiakan Rasulullah. Kita juga malam hari ini 11 sekolah ini mercon-merconan Pak. Wong Palestina ini bawa Pak. Ini mercon Palestina dor mati. Usaha itu Allah. Man lam yahtam bi'amril muslim falaysa minhu. Siapa yang enggak peduli orang muslim yang lain berarti bukan golongannya orang muslim. Kita doakan orang-orang di Palestina, mudah-mudahan Allah tolong mereka semuanya. Musuh-musuhnya orang muslimin Palestina Allah binasakan musuh-musuhnya. Allah hancurkan musuh-musuhnya. Allah bunuh musuh-musuhnya. Dan jangan dijadikan musuhnya itu kecuali terpecah belah semua musuh-musuhnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kita dan umat Muhammad, umat baginda Nabi Muhammad, muslimin muslimat, mudah-mudahan tahun 2024 adalah tahun kejayaan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan 2024 Allah tampakkan untuk kita semuanya bahwasanya hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna hadza jalan marhumah wa farqna min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'alna wala fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala matruda wala ma'thuma wala mansura bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Setelah dari sini kita akan dari masjid. Ojo mas boleh, gue sebelah motor, itu beler-beleran. Ojo, kalau sudah sampai sini dari masjid keluar sampai rumah, kalau tasbih, tasbih. Barang siapa yang perlu membaca, berpikir, katakan adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fatih. Dia seorang muhaddits, dia seorang alim.
Beliau itu sampai saking alimnya, anaknya Kiai Hamid Pasuruan itu dipondokkan ke tempat beliau. Saking alimnya, masya Allah. Dia itu mengatakan kalau jam 12 malam tahun baru jam 12 giliran yang ngomong sebutan mercon dan lain sebagainya maksiat, kalau ada seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sholawat, zikir dan lain sebagainya, itu pahalanya dikalikan 1000 kali 1000. Berarti berapa? 1 juta. 1 juta. Berarti kalau zikir la ilaha illallah seakan-akan zikir sekarang 1 juta kan. Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. 1 juta dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bertaufiq semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالمين على نهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمن اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه كالقصنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا للعمل صالح يبقى ثناه على عمل الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين ولا مبدلين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريعة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. واغفر اللهم ابجاه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن سبق في هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.